Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Halo sahabat madrasah dimanapun kamu berada, jumpa lagi bersama saya Unggani Filzana Putri pada podcast Kupas Profesi, salah satu program yang disuguhkan oleh TV Mandua Kota Padang Panjang. Baik, sahabat madrasah dimanapun kamu berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa. Nah, yaitu program komite untuk 1 tahun ke depan dan bentuk dukungan komite pada program Mandua Kota Padang Panjang. Nah, saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat istimewa, yakni Ketua Komite sekaligus alumni dari Mandua Kota Padang Panjang, yakni Bapak Dr. Muhammad Hidayat Edi. Selamat datang Bapak. sama. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa. Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktu yang telah diluangkan untuk mampir ke podcast kita kali ini. Ya, nah kali ini Pak, mungkin kita akan membahas atau bercerita-cerita sedikit nih Pak tentang Oke. program komite ke depannya Pak. Tapi sebelum itu Pak, mungkin boleh dijelaskan dulu nih Pak, gimana menurut Bapak peran komite dalam mendukung kegiatan atau program-program madrasah hingga saat ini, Pak? Silakan, Pak. Baik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih sebelumnya sudah diundang kita berbagi di sini. Tentang komite, ini komite kalau menurut kami memang satu bagian penting ya dari keberadaan lembaga. Karena komite ini terdiri dari tidak hanya dari sekedar orang tua murid saja, tapi di dalamnya juga ada akademisi, ada tokoh masyarakat. Nah, ini tentu memberikan pandangan yang banyak tentang perkembangan madrasah. Jadi misalkan dengan adanya komite, sekolah bisa termonitor dari sisi berbeda. Dari sisi luar ini orang-orang setidaknya yang menjadi perwakilan dari orang tua yang tergabung dalam komite ini bisa memonitor sekolah dari sisi luar. Karena tentu pandangan dari dalam dengan di luar berbeda. Iya, Nah, benar maka sekali. dengan adanya komite, ini sekolah akan bisa bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi antara sekolah dengan komite, yang juga komite menjadi bagian dari penyalur aspirasi-aspirasi orang tua. Dengan Iya, adanya komite, orang tua bisa menyalurkan apa yang menjadi aspirasi mereka. Nah, jadi komite ini sangat membantu dalam perkembangan sekolah. Komite bisa bersinergi dengan seluruh sivitas yang ada di sekolah, yang tentunya memiliki tujuan yang sama, ingin percepatan-percepatan untuk peningkatan mutu sekolah. Nah, khususnya di bidang pendanaan, maka komite bersama para orang tua ini menggalang dana dalam bentuk iuran komite yang setiap bulan kemudian kita salurkan ke sekolah, yang juga dijalankan melalui program-program yang sudah disepakati bersama atau kita menyebutnya RKAM. Nah, iya. berdasarkan program-program inilah kemudian komite mencoba memberikan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, dan alhamdulillah di Man Kota Baru ini komite kita ada 9 orang. Iya. Nah, ini semuanya alhamdulillah dalam banyak rapat kita hadir semua. Kita rata-rata memberikan pendapat semua, dan alhamdulillah setahun kemarin sudah banyak juga yang kita buat untuk sekolah ini. Mudah-mudahan sinergi ini terus berlanjut gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, Pak, tadi sempat menyinggung program ya, Pak ya. Nah, kira-kira Pak, untuk 1 tahun ke depan nih, Pak, kira-kira apa saja sih, Pak, program-program yang menjadi prioritas oleh komite saat ini? Baik. Program kita sudah menetapkan RKAM itu di akhir Juni kemarin untuk Iya. 1 tahun ke depan yang akan kita laksanakan tahun 2026-2027. Mmm. Nah, dalam program itu memang kita bagi ada program umum, ada program prioritas. Nah, salah satu yang beberapa hal lah yang menjadi program prioritas di kita, di antaranya itu juga masalah digitalisasi. Nah, Iya. digitalisasi ini menjadi bagian penting, di samping ini juga arahan Kementerian Agama. Nah, maka program digitalisasi yang menjadi bagian awal yang mungkin akan segera kita wujudkan. Kita sudah datangkan beberapa vendor juga untuk berdiskusi tentang jenis aplikasi seperti apa
yang kira-kira bisa membantu pengelolaan madrasah khususnya Men 2 ini. Nah, di samping itu pembenahan-pembenahan yang lain juga seperti K3, kemudian melengkapi tenaga-tenaga yang mungkin bisa sangat penting bagi madrasah. Ya. Kemudian juga program-program yang lain seperti kita ada 2 unit, 2 tempat ya di sini. Ada Iya. di Kota Baru, ada di Padang Panjang. Iya benar Pak. Maka percepatan pengembangan sarana-sarana ekstrakurikuler di Man IC juga di Man PK Kota Baru ya, yang di Islamic Iya, Pak. Center ini menjadi bagian yang sangat penting juga untuk kita percepat. Di samping di sini juga masalah sanitasi, kemudian masalah kebersihan. Ini menjadi program-program utama. Di samping juga program-program yang bersifat keindahan ya. Keindahan Estetika. seperti taman, estetika dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali. Tadi kita menyinggung tentang era digital ya Pak. Nah, baru-baru ini madrasah kita juga sudah meluncurkan layanan berbasis digital seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui nih Pak, mungkin untuk peluncuran layanan digital lainnya itu Pak, mungkin di sini kan untuk SDM insya Allah kita sudah memadai ya Pak ya. Nah paling di sini terkendalanya di sarana prasarananya paling gitu Pak. Mungkin dari Bapak boleh kasih bocoran sedikit Pak tentang program digital yang insya Allah akan diluncurkan lagi oleh Man 2 Kota Padang Panjang ini. Nah, tentang program digital, sebenarnya kita sudah sepakati juga di komite, sudah kita anggarkan malahan untuk tahun sekarang. Itu salah satunya aplikasi PBM yang memuat semua kegiatan di madrasah. Termasuk nanti yang sudah kita bincang waktu itu lewat Zoom ya dengan Bu Kepala, waktu beliau baru di PLT kan, sudah kita hadirkan vendor juga langsung. Hari itu di sana kita diskusikan bahwa kita akan buat program yang mengakomodir PBM, mengakomodir kebutuhan administrasi tendik juga, absensi tendik, kemudian absensi guru, bahkan program ini juga terhubung ke orang tua. Jadi semua layanan di sini akan terhubung ke HP-nya orang tua. Jadi orang tua bisa memantau orang juga tua ya bisa Pak pantau. ya? Misal kita punya di sini program ekstrakurikuler misalkan. Contoh tadi tahfiz misalkan. Nah, maka orang tua bisa pantau. Misalkan dia murojaah hari ini 2 ayat atau 2 surat gitu ya, 2 ayat lah gitu, atau 3 baris, 5 baris. Maka si pembimbing bisa tulis di progresnya bahwa dia hari ini menyetor 5 baris dari surat Al-Baqarah misalkan. Maka orang tua akan baca report si pembimbing. Bahkan vendor kemarin ketika kita Zoom itu mereka menyanggupi juga untuk membuat custom semua program yang ada di sini. Kita sebut waktu itu kita punya 35 ekstrakurikuler. Apakah vendor sanggup menyediakan? Sanggup kata dia. Nah, jadi artinya program digital yang kita buat ini memang yang kita usulkan waktu itu memang program yang mengakomodir semua kebutuhan di madrasah ini. Nah, sehingga apapun yang tadinya bersifat manual kita robah menjadi digital. Dan komite tidak hanya menyarankan, kita sudah menganggarkan dana untuk membuat itu. Nah, jadi kita juga tadi kita rapat di komite, kita tantang juga Bu Kamat, apakah siap ini untuk kita bikinkan? Bu Kamat dengan semangat tadi menyatakan siap. Nah, maka insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita coba bicara lagi dengan vendor untuk mengakomodir kebutuhan custom yang ada di sini. Nah, sehingga yang tadinya semuanya kita mungkin akan bisa bilang nanti Man 2 Kota Padang Panjang ini paperless, atau kita bisa bilang nanti zero paper bahkan. Nah, ini untuk mendukung juga program-program pemerintah di digitalisasi ini. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Nggak sabar banget nih Pak, peluncuran aplikasi atau layanan berbasis digital ini. Nah, kemudian Pak, dengar-dengar Bapak kan alumni dari Man 2 Kota Padang Panjang juga ya Pak ya. Nah, kira-kira ada nggak Pak program-program yang dulu Bapak dapatkan di Man 2 Kota Padang Panjang? Oh, sepertinya ini bagus ini untuk dilanjutkan lagi dan dikasih sentuhan digitalisasi di program itu. Ada nggak kira-kira Pak? Kalau menurut saya dulu tamat di sini ini 2002 ya, kalau nggak salah 2002. Nah, ini saya bagian dari program MAPK waktu itu atau Man PK hari ini. Ya, Pak, ya, jadi hari itu memang semuanya kita masih manual ya, semuanya manual. Cuma menurut saya program-program yang ada dahulu itu
secara materi program menurut saya harus dipertahankan. Karena hari ini sedikit sekali orang yang kalau dari segi MAN-PK ya, ini sedikit mungkin yang mampu baca kitab, sedikit mungkin yang concern di bidang agama. Iya. Nah, maka kombinasi antara pelajaran umum dengan pelajaran agama ini harus dipertahankan. Nah, mungkin dahulu sifatnya kita semuanya manual gitu ya. Iya, benar Apapun sekali. program yang kita jalankan itu manual, kemudian contohlah kita dulu waktu sekolah itu dibebankan hafalan lah misalkan. Nah, maka hafalan ya kita kerjakan secara manual, kemudian kita laporkan secara manual. Nah, mungkin hari ini program tahfiz ini tidak mesti ketika hadir di asrama saja atau di sekolah saja. Mungkin ketika anak-anak libur yang waktunya sampai sebulan, 1,5 bulan, ini bisa dikombin dengan digitalisasi. Wah. Jadi makanya anak-anak ketika libur tidak hilang hafalannya misalkan. Iya, Ini benar contoh sekali. dari hafalan. Atau hari ini banyak sekali kegiatan yang bisa kita ikuti secara digital. Apakah itu lomba-lomba segala macam. Nah, tentu ini menuntut madrasah kita harus mempunyai sarana yang memadai untuk itu gitu. Benar sekali, Pak. Ya, kalau kita mau ikut anak kita lomba misalkan olimpiade tapi sifatnya online, tentu kita harus punya media yang lengkap untuk Iya, itu sehingga mungkin videonya tidak delay misalkan, Hmm. kemudian suaranya tidak terlambat datangnya gitu kan. Jadi ini dan ini juga menjadi bagian yang kita bahas di Erkam bahwa sarana-sarana digital ini akan secara bertahap kita upgrade terus untuk mendukung digitalisasi madrasah ini. Wah, luar biasa sekali. Nah, terakhir nih Pak, mau dong Pak sedikit pesan untuk siswa kita yang sedang menempuh pendidikan di MAN 2 Kota Padang Panjang ini sebagai Bapak sebagai alumni serta komite dari MAN 2 Kota Padang Panjang. Silakan Pak. Ya, mungkin sedikit pesan nih untuk adik-adik yang sedang belajar. Belajar itu tidak mudah memang. Bahkan Nabi mengatakan untuk belajar itu kita harus sediakan waktu, sediakan otak juga. Jadi belajar kita tidak boleh tinggalkan otak kita di rumah gitu ya. Kemudian bahkan kata Nabi kita harus sediakan dinar juga. Dinar itu uang. Jadi artinya semua potensi harus kita libatkan di sini gitu dalam belajar. Nah, di Islam itu kan ada ayat innama'al usri yusra gitu kan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Maka logikanya karena belajar ini sulit, maka tempuhlah sesulit-sulitnya dulu. Kita bersulit-sulit dulu dalam belajar, mungkin malas segala macam itu kita lawan, tapi percayalah di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau hari ini kita ambil yang mudahnya saja, maka sunatullahnya di balik kemudahan pasti ada kesusahan. Iya. Jadi bersulit-sulitlah hari ini, biar nanti sisanya yang mudah saja lagi gitu maksudnya. Nah, itu mungkin harus berjuang dulu ya Pak ya untuk ya Nabi aja untuk mempertahankan Islam harus pindah kampung dari Mekah ke Madinah. Masa kita cuma pergi sekolah dekat cuma paling jauh-jauh paling dari Damas Raya dari mana gitu kan, dari Pekanbaru. Nabi pindah kota gitu. Nah, masa kita sedikit aja nggak mau. Nggak mau. Oke, luar biasa sekali. Nah Pak, yang terakhir nih Pak, pesan untuk keluarga besar MAN 2 Kota Padang Panjang. Termasuk guru nih Pak. Ya. Nah, kalau untuk keluarga besar MAN 2 Kota Padang Panjang, percayalah Bapak Ibu yang bertungkus lumus lah mungkin bahasanya di sini, membesarkan anak-anak orang yang mungkin kadang-kadang menguras waktu untuk anak-anak kita sendiri, maka percayalah semua yang Bapak Ibu berikan ini tidak sia-sia karena Allah kan mengangkat derajat orang-orang yang memberikan ilmu kepada orang lain. Maka dengan segala yang diberikan, pastilah Allah tidak akan diam dengan semua yang kita berikan itu. Walaupun mungkin belum banyak yang bisa kita terima, belum banyak mungkin seperti harapan kita ya. Kita mungkin berharap dengan segala kesibukan tentu kita bisa menerima yang lebih layak. Tapi percayalah di balik itu Allah tidak hanya menghitung kuantitas, apa yang kita berikan pasti akan dihitung secara kualitas oleh Allah. Sehingga mudah-mudahan di sisi yang lain, walaupun mungkin di sini belum ternikmati segala semuanya gitu dengan kondisi yang ada, tapi pastilah Allah tidak menyia-nyiakan setiap perjuangan kita. Jadi tetap semangat.
tetap semangat Bapak Ibu. Semangat, Itu ya. pesan dari ketua komite kita. Nah Pak, berhubung waktu yang coba memisahkan kita nih Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Oke. atas waktu yang telah diluangkan mampir di podcast kita kali ini. Nah, sahabat madrasah, semoga perbincangan hari ini menambah semangat kita untuk terus bersinergi membangun madrasah yang unggul, berprestasi dan berkarakter. Nah, baik, saya Unggani Filzana Putri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kota Padang Panjang